Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Semoga sampai untuk berbuka puasa. Di sini saya tak henti-hentinya berbagi ilmu untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula juga. Untuk berbagi ilmu saya tidak pelit ya teman-teman. Di sini ilmu yang saya punya saya real saja, tidak ada rekayasa atau gimana. Oke, sebelum menonton video ini ya teman-teman, jangan lupa dukungannya. Jika kalian suka, hanya menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, langsung saja. Sekarang di hadapan saya ada Vario 150. Ini motor pengeluaran tahun 2018. Jadi motor ini mengalami kendala, kata si pemiliknya. Kendalanya yaitu kalau motor ini di bawah jalan itu kilometernya tidak jalan atau tidak berfungsi. Tapi motor ini pas di on kan kontak itu kilometernya jalan ya teman-teman, berfungsi, tapi saat di bawah jalan itu kilometernya tidak berfungsi. Jadi Vario ini tidak memiliki kabel kilometer untuk di bagian roda depan ya teman-teman. Di Vario ini sistem terbaru, maka dari itu mengambil deteksi jalan kilometernya itu ada pada sensor belakang yang berada di gardannya. Oke, sebelum membukanya kita coba dulu tes menghidupkan motor ini, dan kita coba untuk gas pelan-pelan apakah kilometernya jalan atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi kepada teman-teman semua, kalau kunci kontaknya di on kan itu kilometernya berfungsi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu kalau digas itu roda belakangnya itu berputar, maka kilometer akan jalan, tapi ini kilometernya tidak jalan. Oke, langkah pertama saya akan cek pada bagian kabel sensor belakangnya atau sensor deteksi kilometernya untuk di bagian gardan. Langkah pertama saya akan buka dulu untuk bagian saring hawanya. Oke teman-teman, semuanya sudah terbuka. Di sini yang pertama sekali yang harus dicek adalah bagian kabel dalamnya. Teman-teman cukup buka aja atau kelupas bagian pelindung kabel yang bagian luar ini.
Untuk sensor deteksi kilometernya aman ya teman-teman, tak ada kendala. Di sini untuk keleman penjepit pada kabelnya sangat terlalu menjepit sekali ya teman-teman. Biasanya kalau terlalu menjepit seperti ini itu mengakibatkan kabel gampang putus di dalam atau serat tembaga di dalamnya gampang putus. Di sini saya tidak akan memakai klem ini lagi. Sekarang saya fokus dulu untuk pengecekan kabelnya. Jadi disinilah suatu kesalahan pabrik motor. Untuk klem penjepit pada kabelnya terlalu jepit sekali dibikin oleh pabrik motornya. Hal ini efeknya sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ya, berbahayanya seandainya ada kerusakan kabel-kabelnya bikin si mekanik motor jadi pusing 7 keliling. Biasanya kilometer yang sering tidak jalan atau mati atau tidak berfungsi itu sering sekali saya temukan pada kabel-kabelnya. Terkadang ada yang udah putus di dalam karena gara-gara klemnya ini. Ada juga lecet gara-gara bersentuhan dengan box saring hawanya. Untuk kleman penjepit kabelnya sudah terbuka ya teman-teman. Di sini kita langsung saja untuk mengelupas pada bagian pelindung kabelnya ini untuk bisa mengecek kabel di dalamnya. Untuk penyakit motor seperti ini teman-teman tidak usah panik, khususnya untuk pemula. Biasa yang terjadi itu pasti kabel-kabelnya udah mulai putus atau sudah putus atau dia bersentuhan dengan kabel lain. Ya macam-macam lah teman-teman kalau untuk kabelnya. Jadi di dalam kabel pelindung ini dia terdapat 3 kabel ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ntar kabelnya bagaimanakah bentuk warnanya. Untuk penyakit motor yang kilometernya tidak jalan ini, kalau di bawah jalan itu sering terjadi pada kabel masanya yang tidak kesambung. Oke, di sini saya sudah menemukan kabelnya ada yang putus. Nah, ternyata benar ya teman-teman, yang kabel yang putus tersebut adalah kabel masanya. Di kabel masa ini atau kabel lainnya ini dia bersenggolan pada box saring hawanya, mungkin karena getaran atau dia bergesekan dengan box saring hawa mengakibatkan kabelnya luka dan putus. Tapi termasuk bersyukur juga ya teman-teman, ini kabel masanya yang putus. Kalau seandainya kabel apinya yang putus itu mengakibatkan akan bersentuhan pada masanya. Ya, akibatnya motor akan konslet bagian lainnya. Untuk tahap selanjutnya teman-teman cukup gunting saja dan sambung kembali kabelnya, tidak usah ditambah kabel yang lain. Usahakan penyambungan kabelnya tersebut benar-benar tidak gampang lepas. Jadi intinya kabelnya tersambung dengan kencang dan erat. Jadi untuk penyakit seperti ini sepele ya teman-teman, tapi untuk pemula itu bisa penyakit ini bikin pemula bertele-tele atau panik. Untuk penyambungan kabelnya supaya kabelnya tidak gampang lepas nantinya, teman-teman cukup lihat cara saya untuk menyambung kabelnya. Ini cara saya menyambungkan kabel ini. Saya ini sudah kencang ya teman-teman, tidak gampang lepas. Tapi beda lagi kalau teman-teman cara lainnya seperti apa. Oke, untuk penyambungannya sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu saya lanjut untuk bungkus lagi antara penyambungan kabel ini. Sebelum membungkus kabelnya ini dengan isolasi, tetap ketelitiannya ya teman-teman. Cek ulang pada kabel yang lain apakah ada yang putus atau gimana. Kalau di sini menurut pengalaman saya yang putusnya hanya satu ya teman-teman, karena itu pusat pada kilometernya jalan tidak jalannya. Ada lagi kalau kilometer tersebut kalau di on off kan dia itu jalannya beda lagi ya teman-teman, itu kabelnya beda lagi. Setelah diisolasi untuk kabel sambungannya, lanjut untuk pembungkusan kabel semuanya dan bungkusan yang dibelah tadi ya teman-teman. Usahakan untuk pembungkusannya dan isolasi lagi dengan rapi ya teman-teman, karena kerapian kita bekerja itu sangat diharapkan pada dunia bengkel. Jadi setelah disambung kabelnya tadi itu akan mempersingkat kepanjangan kabelnya ya teman-teman.
Maka dari itu untuk dua kabelnya lagi itu akan berlebih ya teman-teman. Teman-teman gampang cukup untuk digulung saja dan diisolasi seperti saya lakukan ini. Oke teman-teman, saya akan lanjut saja untuk rapikan kabelnya dan memasang semua alat-alat komponen yang dibuka tadi. Soalnya enak kalau kuliner itu jadi yang bertahan Wak. Jadi aneka rasa tapi rasa sama orang tuh kursi dia nggak berubah, cuma rasa aja karena apa. Untuk kabelnya pembungkusannya sudah rapi ya teman-teman. Di sini saya tidak memakai kleman yang dipasang dari pabriknya tadi ya teman-teman. Saya tidak akan memakai klem tersebut dan saya akan lanjut untuk pemasangan seperti ini saja karena dia ada pelindung juga. Terusnya kalau ada PVC jadi bisa jadi Oke, untuk pemasangan semuanya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya akan lanjut saja untuk mencoba menghidupkan dan mencoba menggasnya. Jadi pada saat motor ini digas, dia akan berputar ban belakangnya, maka kilometernya akan jalan ya teman-teman. Oke, untuk perbaikan motor ini sudah selesai ya teman-teman, dan kilometernya sudah normal lagi. Jadi begitulah untuk cara perbaikan kilometer yang mati untuk khususnya untuk motor Honda Matic ya teman-teman.
kabel kilometernya tidak dipasang pada bagian roda depan. Sistem kilometer ini sudah termasuk sistem terbaru ya teman-teman. Jadi begitulah caranya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa dukungannya. Jika kalian suka dengan video ini, hanya menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya.